Baiklah, kita bertemu kembali di .id Weekly Vlog. Makin kesini makin susah banget untuk nemuin waktu supaya bisa ngerjain monolog seperti ini yang biasanya ada di dalam episodenya. Soalnya kegiatan makin bikin pusing. Tapi mari kita paksakan, harus ada, mungkin gak sepanjang biasanya, tapi yang penting gue menyapa lu setiap minggu dan ngebahas soal apa yang terjadi seminggu ke belakang. Selamat datang sekali lagi, inilah .id Weekly Vlog. Oke, ini kemarin minggu yang sangat-sangat seru dan juga sangat-sangat habis-habisan. Kami pulang dari Jayapura tuh hari Selasa. Episode kan dimulai Senin, Selasa, Rabu dan segala macam ya kan. Biasanya kalau di episode-episode lain tuh Senin tuh udah balik ke Jakarta. Tapi minggu kemarin baru bisa balik ke Jakarta itu hari Selasa karena gue lupa, tapi kalau nggak salah flight balik dari Jayapura tuh dini hari semuanya. Sementara terlalu lelah untuk kelar dari show Jayapura hari Minggu, Seninnya udah langsung harus balik lagi. Jadi kami istirahat dulu supaya ada sharing komunitas juga. Plus suara gue kan udah mulai parau tuh waktu kemarin. Ada waktu untuk istirahat. Selasa baru balik ke Jakarta. Terus istirahat juga nggak banyak karena hari Rabunya, apa Selasa juga ya, gue lupa deh, kayaknya Rabu deh, gue mampir ke kanal YouTube-nya Ernest. Satu-satunya kanal YouTube yang gue datengin untuk promo Mendarat Darurat. Karena gue pernah bilang dari MD Pictures sudah nggak terlalu banyak kemana-mana. Mereka terutama dari KKN sih, KKN Desa Penari, mereka tuh percaya kayaknya kalau ada film bagus, filmnya akan gerak gitu. Terus udah gitu akhirnya ya gue lebih ke support apa yang gue bisa lakukan. Terus gue minta tolong sama Ernest boleh gak mampir atau enggak. Terus gue mampir ke Ernest, kami ngobrol-ngobrol. Gak tahu deh, mungkin ketika episode ini tayang, episode sama Ernest juga tayang. Ini harusnya tayangnya mungkin tanggal 7 September kali, atau tanggal berapa ya, lupa gue. Tapi pokoknya harusnya gak berjauhan lah promo di situ. Ngobrol-ngobrol sama Ernest, nanya-nanya tentang Mendarat Darurat dan segala macamnya. Saya kan kalau soal urusan stand up comedy dan urusan perfilman, saya hormat kepada Ernest Prakasa, komandan saya. Jadi kita merapat ke sana dan ngobrol-ngobrol, sangat menyenangkan. Besoknya, hari Kamis, ketemu lagi sama Ernest, tapi juga sama Awe, dan juga sama Ajis, dan juga sama orang-orang lain. Ketemu dengan presiden-presiden stand up Indo, plus komika-komika lainnya, karena kami ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta untuk menggugat Open Mic Indonesia yang kemarin didaftarkan sebagai merek oleh Ramon Papana. Ini juga adalah usaha kami untuk menghabiskan dominasi Ramon Papana terhadap istilah open mic. Gue pernah bahas kenapa rada panjang, tapi gue coba maksudnya kenapa lama baru sekarang, tapi gue coba untuk jelasin di sini juga. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya kan berbunyi kisaran kayak kenapa butuh waktu lama untuk daftarin merek. Kalau dari sisi gue sih, gue lebih kepada ya gue berprasangka baik aja, karena gue waktu itu pernah ngobrol sama dia. Waktu itu sih alasannya adalah supaya open mic gak dimanfaatkan sama orang-orang lain secara sembarangan yang gak pro terhadap kesenian ini, kata dia. Gue sih gak setuju, tapi gue ngerti cara pandangnya seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, open mic kan sebenarnya bukan cuma punya stand up comedy gitu sebenarnya. Tapi karena gue lagi mencoba untuk menjaga hubungan baik, biar masih ada jembatan lah antara kami di Stand Up Indo dengan Ramon Papana, gue nggak nyerang gitu, gue memaklumi walaupun gue nggak setuju. Kan kita bisa kayak gitu ya, nggak setuju kan bukan berarti lo harus bermusuhan. Nah tapi terus lama-lama mau sidik dituntut 1 miliar, yang lain 350 juta, katanya nggak pengen nyari duit, katanya pindah ke Bali karena udah pensiun dan nggak butuh duit. Tapi komika-komika di Bali ternyata dituntut juga. Pada saat yang bersamaan Ajis 2000 udah kemudian memposisikan supaya stand up Indo juga ada di posisi yang lebih oke lah dari sisi hukum, karena stand up Indo tuh udah jadi perkumpulan yang terdaftar di pemerintahan gitu, diketahui keberadaannya.
ketemu dengan pengacara yang pas yang bisa bantu kami soal gugatan ini, akhirnya maju juga. Nah terus biasanya pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kalau open mic itu bukan cuman punyanya stand up komedi, artinya puisi juga ada open mic, public speaking ada open mic, nyanyi ada open mic, kenapa cuman stand up? Kalau gue nggak tahu jawaban pasti dari Ajis ya, tapi kalau dari gue, karena yang ngedaftarin merek tuh datang dari skena stand up-nya soalnya. Jadi orang suka nanya, siapa sih tuh? Siapa sih Ramon Papana? Hip hop juga ada open mic-nya loh, skena hip hop. Coba lu lihat poster-poster hip hop Indo. Itu ada open mic-nya loh, open mic battle gitu, open mic rap di mana semua orang boleh naik untuk nge-rap gitu. Orang-orang pernah nanya, siapa sih tuh Ramon Papana siapa sih? Oh, itu dari skena stand up gitu. Jadi ada sedikit banyak ada tanggung jawab moral kami dari skena stand up untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi ya udah akhirnya kami juga yang maju. Dan nanti kita lihat apakah ini akan berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Sidang gugatannya tanggal berapa gitu kata Ajis, gue lupa. Jadi nanti kita lihat lah. Terus setelah itu kami berangkat ke Batam dan Cilegon. Nah ini masalahnya. Waktu gue pulang dari Jayapura, suara gue parau kan. Ini kayak kecapean, flu dan segala macamnya. Pas mau berangkat ke Batam tuh hari apa ya? Hari Jumat kayaknya. Sebenarnya tuh tenggorokan gue tuh kayak ngerasa udah sembuh. Tapi pas manggung di Batam ternyata diforsir lagi. Di Batam gue barengan sama Oki Rengga dan Boa Sartika. Oki Rengga itu emang di Batam. Boa Sartika tuh harusnya dari Komodo Benue Palembang yang pada akhirnya batal terus akhirnya digabung ke situ. Mereka sih manggung pecah-pecah aja, keren mereka. Boa keren, Oki Rengga keren. Terus udah gitu besoknya kami berangkat duluan tuh. Jadi selesai jam berapa ya? Gue kalau nggak salah abis bikin konten sama anak-anak stand up Indo Batam tuh kelar jam 1, setengah 2 pagi. Jam setengah 6 udah standby lagi di lobby karena mau berangkat ke Cilegon. Ke Cilegonnya, jadi habis dari Batam terbang ke Soekarno-Hatta, di Soekarno-Hatta dijemput sama mobil jalan darat menuju Cilegon. Jadi capek banget, istirahatnya kurang, emang udah nggak fit. Sampai sana, gue udah ngerasa, wah ini suara gue udah mulai hilang-hilangan. Makanya pas gue manggung, sebenarnya penonton kayaknya sadar bahwa gue tuh memaksa suara gue untuk keluar. Sereknya kerasa banget. Maaf ya. Sekiranya Ukti tidak tahu saya seperti apa, inilah yang terjadi. Tapi gue seneng bangun di Cilegon karena Cilegon juga salah satu kota yang baru gue datengin di tour ini. Dan ada pembahasan spesifik soal Cilegon soalnya di Komodo Benue. Jadi gue seneng bangun situ. Plus penontonnya juga pecah. Plus ada anak-anak Markas Comika datang naik bis, seru banget. Jadi mereka tahu mereka mungkin pas Istora nanti lebih sibuk kerja, jadi untuk menikmati pertunjukannya mereka memutuskan untuk datang ke Cilegon, sekalian jalan-jalan aja mereka naik bis gitu. Jadi sebenarnya seru Cilegon, cuman di akhir itu habis tuh suara gue, habis, bener-bener habis. Ya udah habis-habisan gimana lagi? Ini juga tur penghabisan ini, tur penghabisan. Setiap kali foto-foto yang nyamperin gue, bang suksesnya di New York, bang saya doakannya di New York, bang sama tinggal ke New York, semuanya pada mengucapkan salam perpisahan secara langsung gitu. Jadi ya namanya juga habis-habisan, suara sampai habis kalian. Nah, tapi di kesempatan ini gue juga mau mengungkap keresahan gue terkait diskusi yang terjadi di sosmed. Jadi kemarin-kemarin ini Patra dan Popon tuh rame di sosmed sama feminisme. Dan kalau soal rame ya kan seperti gue bilang di Komodo Benue ya, orang boleh tersinggung. Kalau mau tersinggung tuh orang boleh tersinggung. Cuman yang jadi keresahan gue itu adalah orang-orang tuh ngebandingin Popon dan Patra
dengan orang-orang kayak George Carlin gitu. Kalau joke-nya jelek kata gitu. Kayak gini jadi stand up comedian joke kayak gini. Lo kalau mau bikin yang tajam dan mau bikin yang nyerang, bagus kalian dong, kayak George Carlin gitu. Terus gue ngeliatin tuh gue ngerasa resah. Nah, gue tuh di kamar gue di Cilegon itu tuh nggak ada lapangan golf. Kebetulan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, gue tuh di handphone gue tuh di Reels tuh ngeliatin video-video Tiger Woods. Gara-garanya ada satu video Tiger Woods tuh lagi mau mukul gitu, depannya tuh kubangan pasir tapi nanjak. Lalu benderanya di atas tapi sebelah kanan. Terus dia ngeliatin lama banget, dia ngeliatin datarannya. Terus dia pukul tuh, bola golfnya dicip top gitu sehingga ngelompatin si pasirnya. Abis ngelompatin sampai ke rumput, terus bolanya turun plup masuk ke si lubangnya. Abis itu sempet berhenti dulu bentar lagi. Celuk gitu. Kata gue anjing nih orang sakti banget. Abis itu gue ngeliatin klip-klipnya si Tiger Woods, banyak yang sakti-sakti. Nah terus kan gue ngeliat lapangan golf tuh di kamar gue di Cilegon. Terus gue ngeliat tolol-tolol bener nih orang di depan gue tuh pada tolol-tolol semua, mainnya jelek-jelek. Terus gue baru sadar kesalahan gue. Gue membandingkan orang yang kemungkinan besar baru mulai main golf dengan Tiger Woods yang barusan gue lihat di handphone. Nah itu masalah orang kemarin. Mereka ngelihat Patra, ngelihat Popon, sebenarnya boleh aja untuk bilang nggak lucu, kan namanya juga humor mah kan, komedi mah relatif kan. Terus tapi untuk ngomong harusnya kayak George Carlin, itu kan sama tololnya kayak gue bilang yang gue lihat main golf itu tolol karena gue bandingin sama Tiger Woods. Lah orang itu mungkin baru 3-4 tahun, mungkin baru 10 tahun main golf. Tiger Woods sudah dari umur 7 main golf sampai dia dewasa, udah juara segala macam US Masters dan lain-lain kan. Jadi sebenarnya yang ngomong ngebandingin dengan yang lain itu tolol juga gitu. Ya kan sepanjang-panjangnya karir Popon dan karir Patra, nggak mungkin nyampe 10 tahun, mungkin 8 tahun. Habis itu dibandingin sama George Carlin yang udah puluhan tahun stand up. Ya udah pasti beda lah. Ya udah pasti beda. Terus apa? Karena Popon dan Patra baru stand up terus nggak boleh punya karya, nggak boleh bikin joke, nggak boleh bikin joke yang mungkin lo anggap nggak bagus terus bertumbuh, nggak boleh kan? Pasti boleh kan? Jadi ngapain gitu orang pada bikin joke, jangan kayak gitu dong, kayak George Carlin. Ya lu kalau kasih waktu ntar juga nyampe ke level seperti itu. Tapi kalau misalkan lu tutup, lu habisin dia, lu habiskan karirnya, lu cancel ini orang, dia jadi nggak punya kesempatan untuk bertumbuh. Orang suka menilai komika-komika ini seakan mereka udah barang jadi. Ini masih berproses. Gua aja masih berproses. Dari spesial demi spesial, gue juga bertumbuh. Beat gue juga banyak yang ngalai. Nggak percaya? Tonton Bhinneka Tunggal Tawa. Lihat beat gue soal shuffling. Aduh, malu. Tapi emang itu keresahan yang gue pikirkan dan menarik sekali karena pada saat yang bersamaan gue ngeliat analogi tepatnya gitu soal Tiger Woods dan orang main golf di depan gue. Kita semua harus berproses, termasuk gue juga. Gitu. Dah segitu aja untuk saat ini. Gue mau langsung kirim filenya ke Adit Jawa yang ngedit supaya dia bisa ngedit supaya Senin bisa segera tayang. Terima kasih dan kita ketemu di .id Weekly Vlog episode selanjutnya. Yang selanjutnya juga dramatis sekali. Gue ngosongin rumah. Kita lihat nanti ya. Bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join. Nggak usah sat.